Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, di saat kamu melihat tanda-tanda ini, di saat kamu melihat hal-hal ini digenapi, ketahuilah dengan pasti bahwa kedatangannya sudah sangat dekat, sudah di ambang pintu. Kondisi pergejolakan dan kebingungan yang memenuhi kota-kota ini ditimbulkan oleh serikat buruh dan pemogokan kerja. Hal ini akan menjadi penghalang besar bagi pekerjaan kita. Banyak orang yang bergabung di dalam perikatan perdagangan ini akan menjadi sangat terikat dan menjadi hamba terhadap ikatan-ikatan persekutuan ini. Tuhan tidak menghendaki bagi anak-anaknya untuk menetap di kota-kota, di mana selalu ada kekacauan dan kebingungan. Melalui kerja perwalian dan hasil serikat pekerja dan pemogokan, kondisi kehidupan di kota akan menjadi semakin sulit. Masa kesukaran yang sangat serius ada di hadapan kita, sehingga sangatlah dibutuhkan bagi keluarga-keluarga untuk pindah keluar dari kota-kota ini. Waktunya sudah sangat dekat ketika kota-kota besar akan dibinasakan, dan semua perlu untuk diamarkan akan penghakiman yang segera menimpa bumi kita ini. Persekutuan Serikat Pekerja ini akan menjadi salah satu agen yang akan membawa ke bumi ini masa kesukaran seperti yang belum pernah terjadi sejak dunia ini dimulai. Inilah masa kesukaran yang dinubuatkan Daniel, yang terjadinya di saat Kristus bangkit berdiri dari pekerjaan penyelamatannya, di mana setiap manusia telah memilih untuk menerima atau menolak keselamatan yang sudah direncanakan oleh Bapa bersama dengan Anaknya. Sekitar 30% daripada angkutan negara akan dihentikan seandainya mogok kerja ini terjadi. Karena takut untuk tidak ada makanan dan pakaian, mereka akan bergabung dengan dunia dengan melanggar hukum Tuhan. Ini adalah salah satu caranya setan untuk menguasai seluruh dunia. Potensi mogok kerja pengangkutan kereta api ini bukan untuk memperbaiki upah kerja atau untuk naik gaji, tetapi untuk membuat seimbang waktu kerja dengan kehidupan di luar jam kerja. Ini namanya work-life balance. Inilah alasannya kenapa mereka merencanakan untuk mogok kerja melalui perserikatan buruh ini.
Apa artinya dari keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan? Maksud daripada work-life balance ini ialah untuk jangan pekerjaannya terlalu stres dengan pekerjaannya disebabkan oleh kelalaian dalam peristirahatan dari pekerjaannya. Work-life balance ini sangat mirip konsepnya dengan hukum keempat daripada 10 hukumnya Jehovah God, yang mengatakan bahwa makhluk ciptaannya akan bekerja untuk 6 hari dan beristirahat pada hari ke-7. Hari ke-7, hari Sabat, adalah tanda kuasa penciptaannya yang diungkapkan kuasanya dari semua yang diciptakan. Karena dalam 6 hari, Jehovah God menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan beristirahat pada hari ke-7. Uskup-uskup unifikasi Eropa mengajukan agar segala bangsa memelihara hari Minggu sebagai hari peristirahatan. Sementara Jehovah God memerintahkan semua makhluk ciptaannya untuk beristirahat pada hari ke-7, sebagaimana Dia beristirahat pada hari ke-7 juga setelah bekerja 6 hari dalam menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Hal ini mereka katakan sangat relevan di saat COVID-19 pandemi telah mempercepat tantangan digitalisasi yang ada dengan mengintensifkan kerja dan memperpanjang jam kerja sehingga mengancam keseimbangan antara kerja dan kehidupan antara banyak orang. Persekutuan ini mengatakan hal ini meningkatkan stres pada pekerja dan mempengaruhi keseimbangan kehidupan kerja mereka dan mengganggu kesehatan dan kesejahteraan mereka, membuat mereka tidak hanya sakit dalam jangka panjang, tapi juga menyebabkan semakin seringnya mereka absen dari pekerjaan karena penyakit psikososial untuk periode waktu yang berkelanjutan. Persekutuan ini yang mencakup lebih dari 100 persekutuan, termasuk Persekutuan Hari Minggu Nasional, Serikat Pekerja, Organisasi Pengusaha, Asosiasi Masyarakat Sipil, Gereja dan Komunitas Agama di Uni Eropa. Istirahat sehari penuh per minggu sangat diperlukan untuk pemulihan dari akibat pandemi ini. Paus mengatakan, dengan adanya pandemik ini, bumi kita ini mendapatkan istirahat yang sangat dibutuhkannya. Ikatan Serikat Buruh seluruh dunia mendukung mogok kerja krisis iklim sedunia. Waktunya sudah sangat dekat di mana tidak seorang pun dapat membeli ataupun menjual, kecuali dia memiliki tanda binatang. Jual beli sangat berhubungan dengan serikat buruh. Kita bisa melihat dengan jelas bagaimana nubuatan sedang digenapi. Tentu saja Gereja Katolik mengklaim bahwa perubahan dari hari Sabat ke hari Minggu adalah tindakannya. Dan tindakan itu adalah tanda daripada otoritas gereja dalam hal-hal keagamaan.
Bapa di surga telah membukakan apa yang akan terjadi di akhir dari sejarah dunia ini, agar gerejanya siap untuk berdiri melawan angin keras oposisi dan amarah setan. Sementara banyak orang sedang tertidur nyenyak, setan sedang sibuk menjalankan rencananya agar umat Tuhan di saat mereka mengharapkan kemurahan dan keadilan Tuhan, mereka tidak akan menerimanya. Pergerakan pemeliharaan hari Minggu sebagai hari peristirahatan sedang bergerak di dalam kegelapan. Pemimpin-pemimpin menutupi isu sebenarnya, dan banyak yang bergabung dalam gerakan ini tidak bisa melihat kemana arah daripada gerakan ini, bahwa pemaksaan pemeliharaan hari Minggu sebagai tanda otoritas gereja lah tujuan sebenarnya dari gerakan ini yang bergeraknya di dalam kegelapan. Peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan tertutupnya pintu kasihan dan pekerjaan persiapan untuk masa kesukaran sudah dengan jelas ditunjukkan. Namun banyak tidak mengerti kebenaran-kebenaran yang penting ini, seakan-akan mereka belum pernah mendengarnya. Dan di saat masa kesukaran tiba, mereka akan kedapatan tidak siap. Saya melihat dengan kecepatan yang sangat tinggi tipuan ini sedang menyebar luas. Saya ditunjukkan gerbong kereta api yang sedang bergerak dengan kecepatan kilat. Malaikat itu menyuruh saya untuk lebih memperhatikan lagi. Lalu saya mengarahkan pandangan saya ke kereta api itu. Tampaknya seluruh dunia ada di dalam kereta itu. Kata malaikat, mereka semua sedang terikat dalam ikatan siap untuk dibakar. Dia menunjukkan kepada saya kondektur yang tampak seperti orang yang agung dan elok, yang dihormati dan dihormati oleh semua penumpangnya. Saya bingung dan bertanya kepada malaikat saya, "Siapa kondektur itu?" Dia berkata, "Dia adalah setan. Dia adalah kondektur dalam bentuk malaikat bercahaya. Dia telah menawan seluruh dunia, dan mereka semua sedang dengan kecepatan kilat menuju ke jurang kebinasaan." Dan Yohanes melihat salah satu dari kepalanya mengalami luka parah yang mematikan. Dan luka parahnya sembuh. Dan seluruh penduduk bumi mengagumi dia. Dan mereka menyembah setan yang memberikan kuasa kepada binatang ini. Dan mereka pun menyembah binatang ini. Dan semua yang berdiam di bumi akan menyembah dia, yang namanya tidak tertulis di buku kehidupan domba. Semua yang ingin namanya tetap tertulis di buku kehidupan, sekarang perlu untuk dengan sedih menyesali dosa-dosa mereka dan sungguh-sungguh bertobat dan kedapatan tanpa cacat noda dosa di hadapan Bapa. Semoga tidak ada yang tertipu dengan tipuan setan ini.
gunakanlah waktu sisa probationmu ini untuk membentuk karakter surgawi sebelum terlambat. Tanda-tanda dekatnya tertutup pintu kasihan sedang satu persatu digenapi. Janganlah kedapatan di luar pintu setelah pintu tertutup. Kristus mengatakan kepada murid-muridnya di buku Yohanes 14 ayat 29 bahwa dia sudah membukakan apa yang akan terjadi di akhir zaman, agar murid-muridnya di akhir zaman lebih dikuatkan iman mereka dan mempersiapkan diri untuk memasuki masa kesukaran yang belum pernah terjadi di dalam sejarah bumi kita ini. Dan mereka pun akan sanggup berdiri teguh di tengah badai cemoohan, pengkhianatan, ancaman, dan kematian sekalipun.